Selamat malam pria terhormat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan kembali apa yang terjadi di saat-saat setelah Kristus melakukan perjamuan Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Nah, renungan pada malam hari ini saya memberikan judul penyesalan yang ditolak dan diterima Tuhan. Ada peristiwa yang mengikuti perjalanan Kristus selanjutnya, di mana peristiwa yang terjadi tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang selalu bersama dengan dia di setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan. Nah, kronologis peristiwa tersebut adalah adanya penolakan, kemudian penyesalan, dan pertobatan. Nah, mari kita melihat siapa saja aktor yang melakukan hal tersebut. Yang pertama, kita bisa melihat Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan. Seperti telah tertulis bahwa Yudas adalah aktor yang menolak Kristus dengan cara mengkhianati dia dan menyerahkan Tuhan untuk disalibkan. Matius 27 ayat 3 mengatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, namun pada akhirnya Yudas menyadari akan kekeliruannya. Namun penyesalan yang dilakukannya tidak seperti penyesalan yang dilakukan oleh penjahat yang turut disalibkan di sebelah Tuhan. Setelah mereka mulai membawa Yesus ke istana imam besar, yang mereka di sini adalah orang-orang yang menangkap dia, Yudas masuk. Yudas berdiri di sana di dekat Yesus. Namun Yudas tidak berbalik kepada Yesus dan meminta pengampunan. Jika ia mau berbalik kepada Yesus, bahkan walaupun pada waktu yang sudah terlambat ini, ia akan diampuni. Penjahat yang disalibkan di sisi Yesus diampuni beberapa saat sebelum ia mati. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yudas kembali kepada imam-imam kepala dan tua-tua itu daripada berbalik kepada Yesus untuk memperoleh pengampunan? Mari kita melihat alasannya. Yang A, Yudas telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Matius 12 ayat yang ke-31 sampai yang 32 mengatakan demikian. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Yudas telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni lagi. Ia telah diserahkan kepada kebinasaan. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah penolakan sempurna dan final terhadap Kristus. Begitu jelas bahwa ini menghina dan menghalau Roh Kudus untuk selama-lamanya. Kemudian Roh Kudus tidak lagi menggerakkan hati orang itu untuk menyebabkan keinsafan atau membangunkan kerinduan untuk keselamatan. Orang yang telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni tidak peduli akan keselamatannya, karena Roh Kudus telah menarik diri darinya. Semua kebenaran berbalik kepada Allah harus disebabkan oleh tindakan Roh Kudus dalam hati itu.
Jika Roh Kudus menarik dirinya, Allah tidak memiliki agen lain untuk menginsafkan atau menyelamatkan seorang berdosa. Yudas telah berdiam dan bertahan sampai Roh pergi. Ia telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Ia tidak berbalik kepada Yesus pada pagi itu karena itu sudah sangat terlambat baginya untuk diselamatkan. Nah, alasan yang kedua atau yang B, penyesalan Yudas hanyalah duka cita yang dari dunia. Matius 27 ayat yang 3 berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Kata menyesallah di sini diterjemahkan merasa berduka cita. Dalam bahasa aslinya, kata penyesalan tersebut tidak memimpin kepada keselamatan. Ini hanya suatu penyesalan, bukan keinsafan akan dosa oleh Roh Kudus. Ia tidak lebih dari sekedar duka cita karena ketahuan melakukan suatu dosa. Duka cita dan penyesalan macam ini hanya memimpin kepada penyesalan, depresi, mengasihi diri sendiri, dan tanpa pengharapan. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan sejati yang memimpin kepada keselamatan di dalam Kristus. Nah, dalam bahasa aslinya kata yang diterjemahkan pertobatan di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 tersebut berbeda dari kata yang digunakan di dalam Matius 27 ayat yang ketiga, di mana Yudas menyesali dirinya sendiri. Sedangkan dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 adalah bentuk dari kata yang berarti suatu perubahan pikiran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kiranya kita bisa boleh memahami ya seperti apa penyesalan yang terjadi di dalam diri Yudas Iskariot. Ya. Nah, aktor yang kedua adalah Simon Petrus, di mana di sini Simon Petrus salah satu murid Tuhan yang menyatakan bahwa apapun yang akan terjadi dengan Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Memang dia terlihat membela Tuhan saat penangkapan terjadi. Dia menghunus pedangnya dan melukai salah satu prajurit yang menangkap Tuhan. Tetapi hal tersebut hanyalah tindakan yang sia-sia, tidak berdampak apapun bagi kerohanian Petrus. Lukas 22 ayat yang ke-33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ya, kita tahu Petrus merupakan orang yang apa adanya, ya. Seolah-olah dia berani untuk membela Tuhan di dalam segala perkara. Nah, Petrus juga melakukan suatu kesalahan seperti apa yang telah dilakukan Yudas. Namun, ada sesuatu yang membawa Petrus untuk berbalik kepada Tuhan. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai 32 mengatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ada pesan dan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada Petrus di dalam Lukas 22 ayat yang ke-33 tersebut. Lalu apakah Yudas tidak diingatkan Tuhan atas kesalahan yang dia perbuat?
Matius 26 ayat yang ke-21 dengan jelas mengatakan, dan ketika mereka sedang makan di dalam perjamuan terakhir, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Lalu di dalam Matius 26 ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Itu yang dikatakan Yesus kepada Yudas di saat terjadinya penangkapan terhadap Tuhan. Nah, jadi jelas sekali bahwa Yudas pun telah diingatkan oleh Tuhan melalui perkataannya. Nah, karena Yudas tidak mengarahkan pandangannya kepada Kristus, maka segala apa yang diucapkan Tuhan tidak melunakkan hatinya. Setan telah menguasai Yudas. Lukas 22 ayat 3 mengatakan, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas." Nah, lalu apa yang terjadi dalam diri Petrus saat dia melakukan kesalahannya? Petrus juga mengalami siklus sama seperti Yudas. Adanya penolakan, kemudian penyesalan dan pertobatan. Penolakan Petrus, mari kita melihat Lukas 22 ayat yang ke-56 sampai yang ke-60. Saya akan bacakan bagi PBI sekalian. Ayat yang ke-56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Ayat yang ke-57, tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Nah, kesalahan yang dilakukan Petrus adalah tidak mengakui bahwa ia mengenal Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa ia adalah murid Tuhan. Situasi dan kondisi yang mencekam saat itu membuat iman Petrus terguncang, sesuai dengan apa yang telah diucapkan Tuhan. "Simon, Simon, ingatlah, iblis menuntun kamu dan menampi kamu." Namun di dalam hati kecilnya sebenarnya ia mengakui Tuhan. Petrus tidak melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa yang menolak Roh Kudus seperti yang telah dilakukan Yudas. Sehingga penyesalan Petrus tidak membawa dia kepada kebinasaan, tetapi Petrus boleh mendapatkan sesuatu dari penyesalannya. Nah, apakah itu? Yang A, atau yang pertama adalah kasih karunia dari Tuhan. Penyesalan Petrus terjadi karena kasih karunia Tuhan. Lukas 22 ayat yang ke-21 mengatakan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Aku telah berdoa untuk engkau. Tuhan selalu berdoa untuk keteguhan iman Petrus dan juga iman percaya saya dan saudara, ya, orang-orang kudusnya. Lalu di dalam Lukas 22 ayat 61a mengatakan, "Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Karena kasihnya Tuhan memalingkan wajahnya kepada Petrus. Walaupun Petrus menyangkal dia, Tuhan tahu kelemahan Petrus.
Saat itu seakan-akan Tuhan berkata kepada Petrus, "Apa benar engkau tidak mengenal aku? Engkau yang menyatakan bahwa engkau dengan sesumbarmu selalu berkata, tidak akan mundur sedikit pun daripadaku. Engkau yang berkata bahwa aku adalah anak Allah. Apakah engkau benar-benar tidak mengenal aku, Petrus?" Ya. Pandangan Tuhan seakan-akan menyatakan demikian kepada Petrus. Bukan kemurkaan Tuhan yang terpancar, tetapi kasih-Nya yang meluluhkan hati Petrus, sehingga Petrus boleh diingatkan Tuhan akan kesalahannya dan Petrus menyadarinya. Lukas 22 ayat 61b mengatakan, "Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, 'Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku.'" Petrus boleh disadarkan karena kasih yang Tuhan berikan, di mana Tuhan memalingkan wajahnya kepada Petrus. Nah, kemudian apalagi yang didapatkan oleh Petrus? Roh Kudus, yang B, poin B atau yang kedua, Roh Kudus menuntun pada pertobatan Petrus. Ini berbeda dengan pertobatan Yudas. Lukas 22 ayat yang ke-62 mengatakan, "Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Di saat Tuhan memalingkan wajahnya untuk memandang Petrus, maka Petrus pun melihat pancaran kasih dari mata Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam dirinya, sehingga dia boleh disadarkan akan kesalahannya dan datang kembali kepada Tuhan. Petrus mendapatkan pemulihan karena dia merespon untuk datang kepada Tuhan, tidak seperti pertobatan Yudas, di mana dia tidak datang kepada Tuhan dalam penyesalannya, melainkan datang kepada para imam-imam, kepala, dan tua-tua. Nah, PBI yang dikasih Tuhan, malam ini menjelang kita memperingati Jumat Agung, kita telah dikuatkan dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, mulai dari pemberontakan yang kita lakukan atau di saat kita masih dalam keadaan berdosa, kemudian penyesalan yang kita rasakan, dan pertobatan kita akan kesalahan yang telah kita lakukan untuk kembali kepada Tuhan. Sadarilah, semuanya itu boleh terjadi hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Semua itu karena Dia yang memalingkan wajahnya kepada saya dan saudara. Dan kita boleh merespon kasih Kristus hanya melalui karya Roh Kudus yang senantiasa menuntun saya dan saudara dan memberitakan Injil Kristus. Tanpa semuanya itu, kita akan melangkah sama seperti apa yang Yudas lakukan, yaitu berjalan tanpa penyertaan Roh Kudus. Biarlah renungan yang singkat pada malam hari ini boleh menguatkan saya dan saudara di dalam mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peringatan Jumat Agung maupun kebangkitan Kristus pada hari Jumat dan hari Minggu nanti. Tuhan memberkati.